Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfani Fajar dan saat ini saya sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja saya di unit kerja saya SMP Negeri 5 Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini siapa yang masuk semua ya? Semua ya? Bapak cek dulu kehadiran kalian. Bapak hadir semua. Lanjutkan, kemarin kita udah belajar tentang teks, ya, teks cerita inspiratif. Kalian sudah mengetahui arti dari teks cerita inspiratif itu apa, kemudian jenis-jenis teks cerita inspiratif itu apa saja, ya, unsur-unsurnya apa saja. Nah, hari ini kita melanjutkan materi kita tentang bagaimana menganalisis kaidah kebahasaan dan struktur dari teks cerita inspiratif. Nah, apa saja manfaatnya kita belajar ini? Ya. Apa manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari? Jadi, apapun yang kita pelajari itu harus ada manfaat bagi kehidupan kita. Termasuk kita belajar teks cerita inspiratif. Nah, kita banyak belajar dari orang-orang hebat. Ya. Kalian kenal Thomas Alva Edison? Penemu lampu? Kenal ya? Kalau seandainya ya, waktu itu Thomas Alva Edison itu telah melakukan penelitian, ya, membuat bola lampu itu gagal sebanyak 999 kali. Tetapi yang ke-1000-nya dia berhasil. Kalau seandainya dia berhenti ketika 999 itu dia berhenti melakukan penelitiannya, mungkin kita malam hari ini juga nggak bakal ketemu dengan lampu, namanya bola lampu. Begitu juga penemuan-penemuan lain. Nah, itu adalah orang-orang yang inspiratif. Apalagi sekarang nih musimnya bola, ya. Kalian mungkin kenal Ronaldo, ya? Ronaldo, kenal ya? Nah, dia itu ya orang awalnya ya orang yang nggak punya juga kan, bisa sekarang menjadi pemain sepak bola terkenal. Nah, ini berawal dari mimpi yang kecil menjadi mimpi yang besar. Itulah manfaatnya. Jadi dengan belajar teks inspiratif ini kita bisa belajar pengalaman-pengalaman orang lain, apa yang menjadi mereka hebat, apa yang menjadi mereka sukses. Nah, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, kalian bisa lihat di slide. Tampilkan dulu. Ya, kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Ya. Apa yang akan kita pelajari? Ya, yang pertama nanti mengenai kompetensi dasarnya, ya. Menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Nanti Bapak akan kasih kalian sebuah teks cerita, kemudian nanti kalian akan menelaah isi dari cerita itu, strukturnya gimana dan kaidah kebahasanya seperti apa. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama kalian nanti akan menganalisis dari struktur teks cerita inspiratif yang Bapak bagikan. Yang kedua, nanti kalian akan menganalisis kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Nah, tujuannya apa, Pak? Tujuannya nanti
kalian dapat menganalisis struktur dan kaidah pembahasan teks inspiratif yang dibaca. Nanti Bapak akan kasih teks. Nanti di tiap kelompok nanti akan menganalisis struktur dan kaidah pembahasan teks cerita inspiratif. Ya, paham? Ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Ini kayaknya udah semangat. Nah, satu kali tepuk semangat. Penilaiannya seperti apa, Pak? Nah, untuk penilaiannya nanti kalian akan belajar kelompok, kemudian kalian akan membuat Canva, Bapak akan membagikan LKPD. Nah, selanjutnya nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Insya Allah nggak semua kelompok nanti karena waktunya memang terbatas. Jadi mungkin nanti ada kelompok terpilih, mungkin 2 kelompok saja insya Allah. Ya. Penilaiannya gimana? Ya Bapak menilai nanti dari kerja timnya gimana, kemudian juga presentasinya gimana, dan hasil dari produk Canva-nya seperti apa. Nah itu penilaian. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak akan ngetes kalian dulu pengetahuan awal kalian tentang teks cerita inspiratif. Nah hari ini Bapak akan tes kalian dulu di Quizizz. Ya, silakan dibuka dulu Quizizz-nya. Silakan buka di Google, kemudian ketik Quizizz. Ya, kita tes. Gimana? Ah, masuk agenda. Oke, untuk pretest awal ini ya, yang satunya Savitri, kemudian yang kedua Cinta Wulandari, dan yang ketiga Amanda. Aplaus sekali lagi. Dan nanti kalian saksikan videonya. Nah setelah itu nanti Bapak akan memberikan kalian beberapa pertanyaan seputar video ini. Ya. Jadi mohon disimak. Nanti jawab pertanyaan dari Bapak. Nanti langsung Bapak kasih poin di kelas. Ini kayaknya udah lesu nih. Oke. Sekali lagi. Satu kali tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk tangan. Mau nonton nggak? Mau ya, nonton ya. Bagus ceritanya. Bagus. Itu sebuah cerita inspiratif. Ya, Bapak ada pertanyaan? Kita lanjutkan, Bapak mau bertanya. Ini langsung Bapak kasih poin ya. Yang pertama Bapak tanya, itu tokohnya siapa aja di sini? Ya silakan.
Ya. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Latarnya di mana saja? Oke, silakan. Pasar dengan rumah sakit. Pasar dengan rumah sakit, betul? Betul. Oke, ke kanan. Ya. Oke, kita akan langsung bahas seputar struktur. Mungkin kalian sebenarnya struktur dari cerita inspiratif ini tidak jauh berbeda dengan struktur dari texture pen. Betul? Kalian sudah belajar kan? Ada adaptasi, komplikasi, dan resolusi. Ada tambahan terakhir koda. Koda itu biasanya amanat. Ya. Oke, sekarang bahasanya. Kira-kira bagian dari komplikasinya saat apa? Komplik. Angkat tangan, silakan. Ayo. Saat ya. Betul. Tangan dulu dong. Jadi saat sebenarnya puncak itu mulai dari ketika orang tuanya ya lepas kepalanya ya jatuh sampai dia membayar rumah sakit gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bapak akan sedikit mempresentasikan struktur dan kaidah kebahasannya hanya untuk mengingat ya sedikit karena sebenarnya kalian itu udah tahu, udah paham. Nah, nanti kalian saksikan, kalian lihat dulu. Bapak menjelaskan sedikit tentang materi struktur dan kaidah kebahasan. Yang pertama, Bapak akan jelaskan tentang struktur. Yang pertama, Bapak akan jelaskan struktur dari teks cerita inspiratif. Ini nggak jauh berbeda dengan struktur dari teks cerpen. Ayo, kira-kira yang bisa jawab apa yang pertama? Strukturnya apa? Oh, orientasi, betul sekali. Orientasi. Ya, orientasi adalah bagian awal. Jadi kalau orientasi itu biasanya memperkenalkan tokohnya. Tokohnya siapa, latarnya seperti apa, namanya siapa, itu bagian orientasi. Jadi di awal biasanya, di awal cerita ya. Setelah itu apa? Ya, komplikasi itu bagian konflik. Mulai ada permasalahan kayak cerita tadi ya, video tadi ya. Ketika ayahnya mulai jatuh, itu udah mulai ada konflik. Ya. Kemudian resolusi adalah bagian penyelesaian, ya. Sulit memperoleh uang untuk biaya pengobatan, akhirnya ada yang menggratiskan. Gimana rasanya? Kan senang. Nah, itu bagian penyelesaian dari sebuah cerita. Yang terakhir adalah pada itu adalah amanat. Biasanya kalau di teks cerita itu terakhir ada dari cerita ini kita bisa mengetahui bahwa kita tidak boleh menyakiti hati orang tua dan sebagainya. Itu bagian koda biasanya. Ini biasanya bisa ada dan biasanya juga kita harus amanat bisa tersirat dan tersurat. Kalau tersurat itu biasanya langsung dituliskan oleh penulisnya di bawah. Amanatnya ini. Tapi kalau tersirat kita harus memahami dulu baru kita bisa mengetahui amanatnya apa. Udah paham ya? Nah, karena memang sebenarnya materi ini sudah pernah kalian pelajari di teks cerpen ya semester kemarin. Cuma kita ulang sedikit saja untuk mengingatkan. Nah, nanti Bapak akan membagikan LKPD ke kalian. Nah, nanti Bapak juga akan memberikan sebuah cerita, teks cerita inspiratif. Nah, teks cerita ini Bapak ambil dari sebuah buku yang berjudul Chicken Shop. Kalau Chicken Shop apa artinya? Sop ayam. Ayam ya. Nah, jadi buku Chicken Shop ya, ini banyak. Ada tentang cerita romans, ada tentang cerita dengan ibunya. Nah, jadi tergantung. Nah, Bapak ngambil di situ salah satu judul ya, judul cerita. Sebenarnya cerita-cerita ini dari seluruh dunia dikumpulkan. Ya, orang-orang yang punya cerita unik, cerita-cerita inspiratif dalam kehidupannya nanti digabungkan semua di dalam satu buku. Namanya Chicken Shop.
Ya. Mungkin nanti kalian kalau mau baca bukunya silahkan. Itu bagus sekali. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kali tepuk semangat. Oke, kita lanjutkan. Bapak akan bagikan LKPD, ya, lembar kerjanya. Sebelum itu, Bapak akan jelaskan dulu. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat ada sebuah teks cerita inspiratif yang Bapak ambil dari sebuah buku Kensoft gitu bukunya. Ya, salah satu ceritanya ini Bapak judulnya Nafas Kehidupan. Ya, Nafas Kehidupan. Nanti kalian baca. Nah, kemudian di belakang ini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Bagian orientasinya mana, komplikasinya mana, resolusinya mana, dan kodenya mana. Kalian tulis satu kalimat yang kalian temukan. Oh, ini bagian konflik. Satu kalimat aja. Paham nggak Bapak? Satu kalimat yang menyatakan itu bagian konflik. Satu kalimat yang menyatakan bahwa itu bagian orientasi. Satu kalimat yang menyatakan bahwa itu adalah amanah, pesan atau koda. Ya. Nah, selanjutnya Bapak minta juga nanti untuk kaidah kebahasaan kalian tulis 3 kalimat yang tadi masuk ke dalam kaidah kebahasaan, baik itu konstruksi maupun keterangan, tempat, terus waktu dan apa lagi? Latar ya, latar lagi. Nanti kalian cari ya. Nanti kalau misalkan ada beberapa pertanyaan silakan. Sebelum itu ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan nggak? Belum. Oke, Bapak bagikan langsung ya KPD-nya. Ini silakan. Ya. Silakan ditulis kelompoknya. Tulis kelompoknya, kemudian tulis nama kelompok. Ini nama kelompoknya mau apa? Buah-buahan, nama hewan? Apa nama bunga? Nama bunga ya? Nama bunga. Silakan ditulis nama bunga. Hari. Kemudian ini? Desi. Bunga apa? Lavender. Oke. Ini? Desi. Ini? Bunga matahari. Oke. Silakan ya. Silakan kalian tulis nama kelompoknya masing-masing. Silakan. Bisa. Enggak usah diringkas apa itu. Itu adalah awal sebuah cerita. Ambil satu kali. Kalian coret aja lah. Tulis bawah. Cerita tadi judul ceritanya apa? Gak usah proyek, langsung aja struktur dan kaidah kebahasaan. Ya. Presentasi apa, Bu? Struktur dan kaidah kebahasaan. Tadi cerpennya apa judulnya? Ceritanya apa? Cerita apa? Nafas kehidupan. Iya, nafas kehidupan. Ya, langsung. Judulnya apa? Struktur dan kaidah kebahasaan. Cerita nafas kehidupan.
semua? Ya, oke, udah selesai semua. Kita akan lihat kelompok mana yang nantinya akan terpilih, ya. Diperhatikan nanti nama yang keluar di aplikasi kelas 1 2 3. Nah, kelompok itu yang nanti akan maju ke depan. Ya, coba diperhatikan. Ya, sudah siap? Siap semuanya? Coba kita hitung dulu, ya. Bapak akan buka satu nama yang keluar nantinya. Kelompok itu yang akan maju ke depan. Ya, Pak. Ya. Bantu Bapak hitung. Yang mana dulu kira-kira? Yang mana? Yang mana kira-kira? Lingkaran yang mana? Yakin lingkaran yang pertama? Ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Ya, ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok apa ini? Daisy, kelompok bunga Daisy ya. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Daisy, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan nama saya Mira Finaneza. Perkenalkan nama saya Megri Muslim. Perkenalkan nama saya Putra Bisanata. Perkenalkan nama saya Medina. Orientasi. Aku menunduk sambil merangkak menjauhi rumah mobil yang terbakar itu. Komunikasi. 7 tahun kemudian barulah aku mengalami masalah pernapasan. Resolusi, mereka meminta pada Tuhan untuk mengirimkan batang tenggorokan baru untukku. Kodam, dan ternyata maka dari itu jangan pernah menikah dari rumah kita. Penggunaan kata keterangan. Ayo. A. Tempat 1 tempat rumah kerja Tuhan. Waktu tahun 1993 dan 7 tahun berikutnya pada bulan itu. Tujuan, dia berkata dengan baiknya akan hampir membawa 2 orang kita dan sedikitnya untuk mendoakan dirinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari orientasi. Pengertian dari orientasi itu apa? Perkenalan Kenalan awal atau awal dari cerita, betul? Ya, tepuk tangan dulu dong. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Sun, tanya. Ya, seputar itu seputar pembahasan kalau apa pengertian modal? modal. Amanah. Ya, amanat dalam cerita, betul? Ya, tepuk tangan dong. Ternyata dari kelompok Daisy ya. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok Daisy. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, ini dari kelompok Daisy ya tadi ya. Kita perhatikan ini pekerjaan dari diskusinya gimana. Bagian orientasi, aku menunduk sambil merangkak menjauhi rumah mobil yang terbakar. Ini betul bagian awal cerita, betul ya? Tuh, karena memang cerita awalnya memang kejadiannya terjadi kebakaran yang pada mobilnya ya. Kemudian dia mengalami luka bakar yang cukup serius sampai batang tenggorokannya itu nggak bisa berbicara, artinya luka bakar yang parah ya. Betul, ini adalah bagian orientasi. Coba kemudian bagian resolusi, mereka meminta pada Tuhan untuk mengirimkan batang tenggorokan baru untukku. Betul ya? Ini adalah bagian resolusi ya. Masuk doa tadi, kemudian koda mujizat itu nyata, maka dari itu jangan pernah menyerah dari rahmat Tuhan. Betul ya, ini ada kata-kata ini. Namun koda ini di sini adalah tersirat, bukan tersurat. Oke, kemudian juga ada penggunaan kata keterangan. Di sini ada rumah, panti asuhan, ya, kemudian juga waktu 1998. Kemudian ada juga tujuan. Oke, sudah betul? Ya, itu sedikit komentar dari Bapak ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa yang kalian
kira-kira? Ya. Satu. Struktur dari teks cerita inspirasi apa? Kok? Oh, sama. Ayo. Oh, orientasi, terus komplikasi, resolusi dan kemudian kaidah kebahasaannya apa? Penggunaan kata keterangan waktu, tempat, lagi tadi tujuan. Kemudian konjungsinya apa aja? Penghubung. Ya, kata penghubung. Ya betul, kata penghubung konjungsi. Terus penghubung apa? Sebab, akibat dan sebagainya tadi ya sudah kalian catat. Nah itu kesimpulan yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Ya, dari pembelajaran kita tadi, kira-kira kalian ada kendala nggak? Ada sih. Apa kendalanya kira, maksud? Sulitannya apa? Apa yang sulit? Koda ya? Koda ya? Ada tujuan. Koda dan Tujuan. tujuan dari keterangan tujuan ya. Jadi mungkin kalian agak sulit menemukan, harus memahami dulu kalimat-kalimatnya karena memang secara tersirat. Selain itu ada kendala nggak dalam pembuatan kanvanya? Ada kendala kira-kira? Aman dah? Aman, nggak ada ya? Ini? Rifki? Oh jaringan, betul ya, kendalanya di jaringan dalam pembuatan kanva. Ya, memang jaringan di tempat kita memang agak sulit ya. Tapi itu nggak masalah bagi kita. Kita akan harus tetap ngerti tentang namanya teknologi karena nanti Quizzes, Canva itu akan tetap dipakai kalau kalian lanjut ke SMA dan SMK. Kalian nanti akan terbiasa tetap presentasi seperti ini, akan terbiasa. Nggak kaku-kaku lagi gitu kan? Oh udah biasa di SMP dulu udah biasa. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Itu refleksi kita hari ini. Kendalanya tadi ya mungkin untuk kode agak sulit kita. Kemudian pembuatan Canva itu jaringan ya, Bang ya? Jaringan agak sulit. Oke, untuk terakhir kita akan melakukan post test. Silakan disiapkan quiznya. Ya, mudah-mudahan nilainya akan lebih bagus lagi ya, 100 semua. Silakan. Ya, salah. Salah juga. Ya, tadi kita udah melakukan post test. Alhamdulillah hasilnya luar biasa, bagus ya. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 90, luar biasa. Nah ini adalah akhir dari pembelajaran kita. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat sebuah cerita inspiratif. Silakan Rifki, ikuti doa. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dalam berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Alhamdulillah, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.